I'm Indah Puspitasari, an English teacher in Sragen. We have learned about the details of recount text on the previous video. Nah, sekarang kita akan melihat contoh dari personal recount text. Seperti apa ya contohnya? Yuk, belajar bareng-bareng. Personal recount text. Nah, ada beberapa jenis recount text. Ada 3 yang saya tuliskan di sini, yaitu personal recount, factual recount, dan imaginative recount. Di silabus kelas 8 SMP Kurikulum 2013, materinya adalah personal recount. Itu yang dipelajari pertama. Jadi, di video kali ini kita akan membahas contoh personal recount. Personal recount. A recount that is retelling of an activity or experience that the writer or speaker has been personally involved in. Sebuah teks recount yang menceritakan kembali sebuah aktivitas atau pengalaman di mana penulis atau pembicara telah terlibat secara personal di dalamnya. Beberapa contoh yang termasuk personal recount yaitu unforgettable experience, pengalaman yang tidak terlupakan. Misalnya ketika ulang tahun, kemudian diberi kejutan oleh teman-teman atau keluarga. Nah, itu menjadi sesuatu yang tidak terlupakan. Kemudian ada embracing experience, pengalaman yang mengesankan. Next, horrible experience atau pengalaman yang mengerikan. Misalnya nih, pernah melihat hantu. Kemudian ada memorable moment atau pengalaman yang patut dikenang. Next, annoying experience, pengalaman yang menjengkelkan. Misalnya, ketika belajar karena besok paginya mau ujian, tiba-tiba listriknya padam. Nah, jadi kesulitan nih mau belajar. Jadi rasanya jengkel sendiri gitu ya. Oke. Next, fun past moment atau momen di masa lalu yang menyenangkan. Nah, menyenangkan ini bisa dilakukan dengan teman-teman atau keluarga gitu ya. Misalnya berenang dengan teman-teman atau memancing. Next, embarrassing moment atau pengalaman yang memalukan. Mungkin dialami oleh beberapa dari kita ya. Misalnya salah satu dari kita, teman kita atau bahkan kita sendiri mengalami memanggil orang tapi salah gitu ya. Kita kira itu teman kita, tapi ternyata salah orang. Atau bisa juga terpeleset di depan kelas. Nah, itu tadi salah satu contoh embarrassing moment. Oke, sekarang kita akan melihat contoh dari personal recount. I have a text here. The title is Fishing. Seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, bahwa recount text mempunyai 3 bagian. Yang pertama adalah orientation, yang kedua adalah events, dan yang ketiga adalah reorientation. Reorientation ini boleh optional, boleh ada, boleh tidak. Sekarang kita akan ke bagian yang pertama, yaitu orientation. Let's read the text first. Yesterday, I went to a river for fishing. It was a sunny day, and I had nothing to do at home, so I wanted to spend my time there. Kemarin, saya pergi ke sungai untuk memancing. Ini adalah hari yang cerah dan saya tidak punya aktivitas yang saya kerjakan di rumah. Jadi, saya ingin menghabiskan waktu saya di sana. Oke. Orientation mencakup 3 hal yang terdapat di dalam sebuah teks tersebut, yaitu personal participant yang ditunjukkan dengan I, saya. Time yang ditunjukkan dengan yesterday.
kemarin. Dan yang ketiga adalah place, tempat, yang ditujukan dengan kata river atau sungai. Oke, yang selanjutnya yaitu events atau serangkaian peristiwa. Let's read the text first. I woke up early in the morning. Then I prepared fish bait, fishing rod, and etc. I went to the river by bike. Saya bangun pagi-pagi. Kemudian saya menyiapkan umpan ikan, pancing, dan lain-lain. Saya pergi ke sungai naik sepeda. Nah, di sini saya menuliskan partisipennya, yaitu I, menggunakan kata yang dicetak tebal. Kemudian, di events ini, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua. Yang pertama dilakukan adalah bangun pagi hari. Jadi menggunakan kata woke up sebagai kata kerja bentuk kedua. Kemudian dilanjutkan dengan menyiapkan. Nah, kata menyiapkan itu menggunakan kata kerja bentuk kedua juga, yaitu prepare. Dilanjutkan dengan when, kata kerja bentuk kedua. Nah, sekarang kita akan melihat di paragraf yang kedua. Let's read the text first. At the river, I tried to find a comfortable place to sit. Then, I sat under a big tree at the river bank. After that, I threw my hook and waited the fish eating my bait. After I waited around 20 minutes, I got a small fish. Next, I tried it again and I got a big fish. I was there around 2 hours and I got 3 more big fish. I thought it was enough for me on that day, so I packed all the stuff. Then I went home to cook my fish with my mom. Oke, sekarang kita melihat isi dari paragraf kedua. Di sungai, saya mencoba menemukan sebuah tempat yang nyaman untuk duduk. Kemudian, saya duduk di bawah sebuah pohon besar di tepi sungai. Setelah itu, saya melemparkan kail saya dan menunggu ikan memakan umpan saya. Setelah saya menunggu sekitar 20 menit, saya mendapatkan seekor ikan kecil. Kemudian, saya mencobanya lagi, dan saya mendapatkan seekor ikan besar. Saya di sana sekitar 2 jam, dan saya mendapatkan 3 ikan yang lebih besar lagi. Saya berpikir bahwa ini cukup untuk saya hari ini. Jadi, saya mengemasi seluruh barang-barang. Kemudian, saya pulang ke rumah untuk memasak ikan saya dengan ibu saya. Nah, di sini tertuliskan dengan huruf yang dicetak miring yang menunjukkan kata tersebut merupakan kata kerja bentuk kedua, yaitu tried, sat, threw, waited, got, tried, got. Kemudian di sini ada to be, was. Lanjut dengan kata kerja bentuk kedua, got, thought. Ada to be lagi di sini, was. Kemudian kata kerja bentuk kedua, packed, dan when. Itu merupakan kata kerja bentuk kedua. Kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lain dituliskan secara berurutan dan dihubungkan dengan chronological connection yang ditunjukkan dengan kata-kata yang digarisbawahi yang tertulis di dalam paragraf tersebut, yaitu then, after that, after, next, and then. Sekarang kita akan melihat serangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan di dalam paragraf ini sejak dia bangun tidur yang mengawali di paragraf ini. Kemudian, aktivitas yang dilakukan selanjutnya diberi lingkaran merah.
sampai yang terakhir yaitu pulang ke rumah. Nah, itu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berurutan yang ada di dalam bagian kedua yaitu events. Now let's go to the third part, that is reorientation. Bagian ketiga yaitu reorientation atau reorientasi. Seperti sudah dijelaskan di bagian sebelumnya, di video yang sebelumnya, bahwa reorientasi ini boleh ada, boleh tidak. Jadi optional. Di dalam teks ini, reorientasinya yaitu, kita baca dulu ya. I was so happy because I could bring fish for my mom. Saya sangat senang karena saya bisa membawa pulang ikan untuk ibu saya. Nah, di sini menunjukkan bagaimana perasaan dia. Dia sangat senang. Kemudian dia bisa memasak dengan ibunya. Luar biasa sekali di dalam cerita ini. Sesuatu yang menyenangkan bagi si penulis dan diceritakan dengan sangat baik, diawali dengan orientation, events, dan reorientation. Okay, that's the example of personal recount text. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and like. See you on the next video.